produksi perikanan budidaya secara global terus meningkat. Berdasarkan data dari FAO tahun 2022, pada tahun 2020 saja total produksi perikanan budidaya secara global mencapai 122,6 juta ton, yang terdiri dari budidaya ikan sebanyak 87,5 juta ton dan budidaya rumput laut sebanyak 35,1 juta ton. Khusus produksi rumput laut, Indonesia menduduki posisi kedua di dunia. Berdasarkan data FAO tahun 2022, total volume produksi rumput laut Indonesia mencapai 9,6 juta ton, di bawah Cina. Dari data Badan Pusat Statistik tahun 2022, diketahui bahwa total nilai pasar rumput laut dunia mencapai 2,7 miliar US dollar dan Indonesia mampu menguasai pangsa pasar dunia sebanyak 12,3% atau senilai 345 juta US dollar. Hal tersebut tentu menjadi peluang bagi Indonesia untuk semakin meningkatkan produksi rumput laut nasional. Budidaya rumput laut adalah kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi biru. Karena rumput laut rendah emisi karbon, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan inklusif secara sosial. Namun dalam perjalanannya, terdapat tantangan seperti ketersediaan bibit rumput laut berkualitas. Menyikapi hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki strategi dalam peningkatan produksi rumput laut nasional, yaitu mulai dari proses pembibitan dan mengembangkan kualitas bibit melalui pengembangan laboratorium kultur jaringan dan pengembangan kebun bibit rumput laut yang telah dilakukan di 6 unit pelaksana teknis milik Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. 6 UPT yang konsentrasi mengembangkan bibit rumput laut kultur jaringan antara lain Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung, Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara, Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar, Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo, Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, dan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon. UPT yang fokus mengembangkan budidaya rumput laut kultur jaringan, salah satunya ialah Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon. Menurut Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon, Sarwono, budidaya rumput laut kultur jaringan yang dilakukan di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon untuk didistribusikan ke pembudidaya, guna menjaga ketersediaan bibit rumput laut kultur jaringan. Perkenalkan, saya Sarwono. Saya saat ini diberi amanah sebagai Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon. Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon merupakan salah satu unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang mengembangkan bibit rumput laut kultur jaringan. Saat ini kami dapat produksi 5.000 planlet setiap tahunnya dan kami terus berupaya meningkatkan produksi dan menambah fasilitas yang ada serta meningkatkan kapasitas SDM kami. Dari 5.000 planlet yang dapat menghasilkan bibit rumput laut awal 1,5 sampai 2 ton dalam setahun yang akan kami sebarkan melalui kebun bibit rumput laut ke kawasan budidaya rumput laut di wilayah kerja kami yang ada di Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Adapun strategi kami di dalam peningkatan produksi bibit rumput laut kultur jaringan, yang pertama penambahan sarana dan prasarana laboratorium. Ini sangat penting saya kira untuk mendukung peningkatan produksi. Kemudian peningkatan SDM baik secara jumlah maupun kompetensi yang harus dimiliki. Kemudian kita juga menambah lokasi KBRL kami di UPT supaya untuk menambah produksi dan percepatan. Kemudian kita akan distribusikan melalui KBRL dan bibit rumput laut kultur jaringan ke pembudidaya. Yang terakhir kita akan kerjasama dengan Dinas Kelautan Perikanan Provinsi, Kabupaten dan Kota maupun dengan swasta
untuk mendorong dan menciptakan kebun bibit rumput laut di sentra-sentra produksi. Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon sejak tahun 2019 telah mendistribusikan bantuan kebun bibit rumput laut sebanyak 37 paket dan bibit rumput laut sebanyak 53 ton. Pada tahun 2022 juga kembali mendistribusikan sebanyak 26 paket KBRL, di mana 12 paket kami distribusikan di kampung budidaya rumput laut. Berdasarkan data statistik yang kami punyai, jadi dari 4 kampung budidaya rumput laut produksinya sebesar 32.114 ton rumput laut basah. Yang terbesar di mana Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 31.447 ton, disusul oleh Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Kaimana, dan Kabupaten Kepulauan Yapen. Sebagai kepanjangan tangan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon sudah melakukan budidaya rumput laut kultur jaringan sejak 2016 dengan teknologi kultur jaringan. Bagaimana sebenarnya Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon mengembangkan budidaya rumput laut kultur jaringan untuk meningkatkan produksi rumput laut nasional? Melalui Laboratorium Rumput Laut Kultur Jaringan di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon, terdapat 6 tahapan produksi bibit rumput laut kultur jaringan. Antara lain, pertama, aklimatisasi indukan. Kedua, sterilisasi eksplan talus. Ketiga, induksi kalus. Keempat, regenerasi kalus atau produksi mikropropagul. Kelima, regenerasi mikropropagul atau produksi talus muda. Dan keenam, aklimatisasi planlet di dalam akuarium. Perkenalkan, nama saya Marwa. Jabatan saya di sini adalah sebagai penanggung jawab Laboratorium Kultur Jaringan Rumput Laut. Tahapan kultur jaringan rumput laut dimulai dengan aklimatisasi indukan di akuarium, tepatnya di greenhouse, di mana pada indukan yang diambil dari alam maupun yang hasil seleksi kemudian dipelihara terlebih dahulu di akuarium sampai talus rumput laut tersebut tidak lagi mengalami pemutihan, karena biasanya rumput laut yang dibawa dari alam itu akan mengalami pemutihan, bleaching ketika dimasukkan ke dalam akuarium. Nah, jika sudah tidak lagi terjadi pemutihan pada talus dan ujung-ujung talus sudah menunjukkan adanya pertumbuhan, maka indukan tersebut dapat kita pindahkan ke dalam laboratorium. Untuk indukan yang baru datang atau baru kita masukkan ke dalam laboratorium, itu kita kultur di dalam media air laut steril, di mana air laut tersebut kita sterilkan dengan menggunakan autoclave, jadi memang benar-benar steril. Jadi kita tidak memberikan penambahan nutrien itu agar tidak membuat si rumput laut itu stres dengan kandungan nutrien yang ada di dalam media yang baru. Jika rumput laut indukan telah beradaptasi dengan adanya pertumbuhan talus tersebut, berarti kita dapat memasuki pada tahap kultur jaringan yang ketiga, yaitu melakukan induksi kalus. Induksi kalus dilakukan dengan mengambil bagian jaringan dari rumput laut. Dalam hal ini adalah kita mengambil bagian talus mudanya, kemudian kita jadikan eksplan, diambil sepanjang kurang lebih 1-2 cm, kemudian dipotong-potong dan disterilkan. Untuk sterilisasi eksplan itu dapat dilakukan dengan beberapa tahapan. Di antaranya pertama, disterilisasi dulu dengan larutan sabun cair selama kurang lebih 4 menit. Kemudian kita bilas dengan air laut steril. Setelah dibilas, selanjutnya disterilkan lagi dengan menggunakan larutan betadin.
selama 8 menit. Setelah itu kemudian dibilas lagi dengan air laut steril. Setelah itu dapat disterilkan lagi kembali dengan menggunakan larutan antibiotik selama 2-4 menit dengan konsentrasi larutan antibiotiknya adalah 1,5 sampai dengan 3% tergantung kondisi eksplan kita. Setelah disterilkan, kemudian eksplan dapat ditanam pada media padat dengan menggunakan nutrien pupuk PES dan diberi penambahan ZPT, zat pengatur tumbuh. Di media padat ini eksplan ditempatkan pada rak kultur dengan intensitas cahaya rendah berkisar antara 300 sampai dengan 500 lux dan pada ruangan suhu yang dikontrol berkisar antara 21 sampai dengan 23 derajat Celcius. Dengan perlakuan seperti itu selama 2 sampai 1 bulan kemudian kita bisa melihat kalus yang tumbuh pada eksplan tersebut. Kalus sudah dapat tumbuh setelah 2 sampai dengan 1 bulan. Walaupun demikian, kita belum dapat memisahkan kalus tersebut karena masih sedikit. Jadi kita tunggu perkembangan kalusnya sampai sekitar 2 sampai 4 bulan. Kalus dapat kita bedah, kita iris tipis-tipis untuk kita teruskan ke fase yang keempat, yaitu regenerasi kalus menjadi mikropropagul. Di fase ini kalus yang telah berumur 4 bulan itu diiris tipis-tipis, kemudian dikultur pada media cair. Nah, pada tahapan ini media yang digunakan adalah media cair dengan penambahan nutrien PES dengan dosis 20 ml per liter. Tetapi pada tahap ini wadah kulturnya menggunakan botol volume 100 ml, di mana volume medianya adalah kurang lebih 50 ml dan tertutup rapat. Kemudian ditempatkan di rotary shaker. Nah, pada rotary shaker ini salah satu manfaatnya adalah untuk melakukan pengadukan agar media tersebar merata di dalam wadah kultur, serta juga sebagai simulasi arus untuk perkembangan kalus menjadi mikropropagul. Subkultur di fase regenerasi kalus menjadi mikropropagul ini dilakukan selama 3-4 bulan atau sampai ukuran panjang talus mikropropagul kurang lebih 0,5 cm. Jika telah mencapai ukuran tersebut, maka mikropropagul dapat dilanjutkan pada tahapan berikutnya, yaitu regenerasi mikropropagul menjadi plantlet. Nah, pada tahapan berikutnya ini mikropropagul itu di subkultur ditransfer ke media cair, masih menggunakan media cair tetapi volume yang lebih besar, yaitu 500 ml, dan di fase ini sudah menggunakan aerasi, sehingga kultur di fase ini sudah merupakan kultur semi steril karena sudah ada kontak dengan udara dari luar wadah kultur. Subkultur di fase regenerasi mikropropagul menjadi plantlet ini dilakukan setiap 1 minggu 1 kali. Pergantian media dilakukan sampai kurang lebih 3 sampai 4 bulan atau sampai ukuran panjang talus itu berukuran 3 sampai 5 cm. Dengan demikian telah mencapai ukuran plantlet atau rumput laut muda yang siap untuk dibawa ke perairan. Setelah selesai tahap kultur jaringan di laboratorium atau yang dikenal dengan tahap greenhouse, plantlet kemudian dipindahkan ke laut melalui kebun bibit rumput laut atau KBRL. Plantlet dari greenhouse langsung dilakukan adaptasi ke laut atau diaklimatisasi ke laut dengan menggunakan teknologi unggulan milik Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon.
planet yang berhasil dibudidayakan di kebun bibit rumput laut ini kemudian akan menjadi calon bibit rumput laut yang akan disebar ke masyarakat. Target kebun bibit rumput laut Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon sendiri dari 5.000 individu planlet ditargetkan mencapai 1.500 kg bibit rumput laut. Jadi planet dari 0,3 gram sampai mencapai ukuran 100 gram, kita budidaya lagi kurang lebih 45 hari untuk mencapai kurang lebih 400 gram. Bahwa 400 gram itu kita pecahkan lagi menjadi calon bibit untuk generasi awal atau generasi 0. Nah, dari hasil 0 ini kita pelihara lagi atau kita budidaya lagi sampai mencapai ukuran 400 gram kembali. Kita pecah lagi sampai minimal 5 kali. Baru kita distribusi ke masyarakat. Hasil yang kita dapatkan kemarin itu bahwa SR yang dari planet 0,3 gram mencapai 100 gram saja, dia bisa mencapai 80%. Itu didukung dari kualitas perairan air sendiri, di mana parameter yang paling signifikan untuk pertumbuhan planet itu mencapai ke calon bibit itu yang dilihat ternyata di suhu air, karena suhu air kisaran antara 25 derajat sampai 29 derajat, pertumbuhan talus dari planet itu cukup cepat dan pertumbuhannya cukup lebat atau padat dari talus rumput laut itu sendiri. Memang dianjurkan untuk Balai Perikanan Budidaya Ambon itu dari planet 5.000 individu. Yang ditargetkan untuk di pembesaran itu ada 1.500 kilo. Untuk mencapai 1.500 kilo itu dia memerlukan bibit dari 5.000 planet nanti menghasilkan 1.500 kilo dengan tahapan pemecahan atau perbanyakan bibit dari 100 gram kembali ke 400 kembali lagi 100 gram sebanyak kurang lebih 5 kali selama setahun. Ya, kalau membandingkan kelebihan daripada kultur jaringan ini, yang pertama kita lihat bahwa talus daripada hasil kultur jaringan yang dibuat dari lab sampai ke laut itu talusnya cukup padat. Yang pertama, dan kedua bobotnya daripada talus itu sendiri. Dan kalau kita lihat secara visual nanti bahwa rumpun atau bibit yang dihasilkan dari kultur jaringan dibandingkan dengan konvensional agak beda. Karena yang konvensional itu memang talusnya bercabang tapi jarang. Dan dia kalau di budidaya agak memanjang dibandingkan dengan yang kultur jaringan. Dia lebih padat dan dia rimbun. Dan itu semua tergantung dari kualitas perairan di budidaya. Keberhasilan budidaya rumput laut kultur jaringan bukan hanya isapan jempol belaka. Hal tersebut dirasakan langsung oleh pembudidaya rumput laut di Dusun Wail, Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram bagian Barat. Perbedaan membudidayakan rumput laut kultur jaringan dirasa lebih menguntungkan karena pertumbuhan talus lebih cepat dan resisten terhadap perubahan cuaca jika dibandingkan dengan bibit rumput laut yang diambil langsung dari alam tanpa melalui proses kultur jaringan, sehingga hasil yang didapatkan bisa lebih banyak. Salah satu pembudidaya rumput laut asal Kabupaten Seram bagian Barat, Wawan, menceritakan langsung keberhasilannya membudidayakan rumput laut kultur jaringan. Dengan hasil budidaya rumput laut kultur jaringan yang menjanjikan, Wawan mampu meningkatkan jumlah produksinya. Perkenalkan, beta pun nama Wawan Kurniawan dari kelompok Laut Sajo, dari Dusun Wail, Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram bagian Barat. Untuk harga sekarang ini, per kilonya 24.000 yang kering. Kalau buat bibit itu sekilo 5.000. Dari segi ekonomi itu lebih menguntungkan yang kultur jaringan daripada yang konvensional. Karena dia lebih mudah, terus talusnya lebih bagus, lebih besar. Dan dibandingkan dengan yang konvensional dia lebih sedikit kecil daripada yang kultur jaringan. Kita menggunakan kultur jaringan sejak tahun 2018 sampai sekarang.
Katong sebelum menggunakan kultur jaringan itu hasil produksinya tuh lebih sedikit dibandingkan katong menggunakan kultur jaringan ini, hasilnya lebih maksimal. Untuk tantangan ke depan, katong harus membuat kebun bibit untuk katong bisa dapat mendistribusi ke kelompok-kelompok yang lain. Dari hasil budidaya rumput laut, kita dapat beli motor, beli handphone, dan mesin ketinting. Terus yang sisanya itu kita tabung buat kedepannya. Dalam pelaksanaan budidaya rumput laut, itu tiap paginya tuh jam 6 turun ke laut, melakukan pembersihan. Kira-kira dari jam 6 sampai jam 8. Melakukan pembersihan tali ris, terus pelampung, sama pengecekan pertumbuhan rumput laut. Harapan beta dengan adanya pembudidaya rumput laut di Dusun Wail ini, pemerintah dapat lebih memperhatikan dan lebih menyentuh pembudidaya yang ada di Dusun Wail. Beta senang dengan adanya rumput laut kultur jaringan karena lebih mempermudah dalam pertumbuhan, pengembangannya, dan penghasilannya lebih maksimal. Dengan meningkatnya produksi rumput laut kultur jaringan di Kabupaten Seram bagian Barat, otomatis menarik pembeli rumput laut dari berbagai daerah. Terbukti dari hasil produksi budidaya rumput laut yang semakin melimpah, sehingga pasar rumput laut kultur jaringan juga semakin terbuka lebar. Bahkan pembudidaya tidak perlu kesulitan untuk menjual rumput laut hasil budidaya. Dengan pertumbuhan yang cepat dan hasil panen yang melimpah di Kabupaten Seram Barat, sehingga pembeli datang sendiri untuk mencari rumput laut yang berkualitas. Perkenalkan, beta pun nama Lasarudin. Beta di sini selaku pengumpul rumput laut kering di Dusun Wail, Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram bagian Barat. Ya, kalau untuk sementara ini yang tersedia di Dusun Wail, khususnya Telu Kotanya ini, untuk rumput laut yang banyak ini sementara adalah kultur jaringan jenis Semia Kotoni. Ya, kalau bagi katong pengumpul ini, kalau Kotoni ini ya salah satu jenis rumput laut yang memang kualitasnya lumayan bagus, lumayan baik. Setelah dikumpul di Dusun Wail ini, setelah hasilnya sudah bisa 1 kontainer atau bisa 14 sampai 15 ton, kita distribusinya dari Seram SBB menuju Ambon, dimasukkan kontainer, terus tujuannya Surabaya. Ya, kalau dari pembudidaya belinya sekarang 24.000 per kilogram kering. Iya Pak, kalau terhitung sekarang ini untuk masyarakat Dusun Wail, cara tentang potensi budidaya rumput laut sampai ke pasca panen, itu memang masyarakat sini punya sumber daya yang luar biasa, sehingga rumput yang dibudidaya sampai pada penjemuran sampai kering itu mempunyai kualitas yang sangat baik, karena dari segi tempat pengeringannya itu dia jauh dari tanah apa pasir ya, sehingga hasilnya dia sangat baik dan mempunyai kualitas yang cukup bagus. Beta di sini selaku pengumpul, juga kapasitas beta di sini selaku pimpinan dusun, punya harapan besar sekali ya, mewakili seluruh warga masyarakat, khususnya yang pembudidaya rumput laut, punya harapan untuk pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi, khususnya Dinas Perikanan, supaya bagaimana melihat dan membantu masyarakat untuk mempertahankan komoditas yang ada di Dusun Wail, khususnya Telu Kotanya ini. Komoditas rumput laut menjadi penyumbang pendapatan negara dan andalan ekspor di samping komoditas perikanan budidaya lainnya, yaitu udang, kepiting, dan lobster. Dengan demikian, budidaya rumput laut kultur jaringan
diharapkan mampu menjawab tantangan budidaya rumput laut yang berkelanjutan, sehingga mampu penuhi target budidaya rumput laut pada tahun 2023 sebanyak 12,1 juta ton.